Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Ustadz Kainama berulah lagi di podcast Rhoma Irama. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi podcast Rhoma Irama yang mewawancarai Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Seperti biasa, setiap kali Bang K buka mulut, ada saja bau yang menyengat. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jadi ketika orang-orang Pil Pahit ini ngomong hal yang tidak berakhlak, ya. Tiap kali Ustadz K ngomong ada yang bau menyengat. Ini kan apa ya? Apakah itu yang disebut ajaran kasih? Ya. Makanya saya bilang, makanya kalau kita ngomong bahwa ajaran kasih itu good to be true, benar itu, nulitan itu benar. Kayaknya memang sangat mulia ajaran kasih itu, tapi praktiknya nol besar. Ini Pil Pahit di kontennya terlalu menghina Ustadz K, mengatakan kalau dia ngomong baunya menyengat lah gitu kan, karena K itu adalah bangkai gitu guys. Nah, ini luar biasa coba ya kan. Jadi mereka nih ngomongnya besar ya, ajaran kasih tanpa beri kanan kasih beri kiri, kasihlah musuhmu. Ini bukan musuh loh ya, entah kalau dia memang merasa musuhi, sedangkan musuh aja harus dikasih, apalagi bukan musuh gitu kan. Ini apakah bentuk mengasihi dengan menyebut orang lain tuh kalau ngomong bau menyengat, dengan menyebut nama orang lain, merubah nama orang lain jadi dari bangke jadi bangkai, apa seperti itu aja kasih? Itu yang perlu tanyakan guys. Jadi semakin kita lihat nonton video-video orang ini, kan kita lihat bahwa ajaran kasih itu hanya nol. Saya bilang nol, ya, tidak terbukti di lapangan. Itu hanya semacam hiasan dinding, ya, dogma yang jadi hiasan yang dipajang tanpa ada artinya. Prakteknya nol besar, bahkan untuk belakang. Tapi bunyinya harusnya bukan jikalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, tidak. Sebelum orang lain lampar kamu tampar duluan. Nah gitu. Itu dogma mereka harusnya. Jadi dogma mereka tuh salah guys. Ya, kenapa? Karena nggak dipraktekkan. Yang prakteknya adalah sebelum ditampar pipi kananmu, tampar duluan pipi orang itu. Nah, itu dogmanya guys harusnya. Dan bukan kasihlah musuhmu, seranglah siapapun itu, mau musuh maupun tidak. Yang saya tidak sedapat denganmu, serang dia. Bilang dia adalah bangkai, bilang dia adalah menyengat. Kalau dia ngomong baunya menyengat dan segala macamnya. Itulah praktek yang nyata guys. Di dogma itu nol besar ya, cuma hiasan dinding yang tidak ada artinya. Ini dulu Anda pendeta. Kalau saya bilang gitu nanti terjadi polemik lagi. Saya bilang pelayan di gereja. Pelayan di gereja. Iya, insya Allah itu lebih agak soft dan insya Allah bisa diterima. Oke. Pelayan di gereja. Oke. Barusan Bang K berkata, kalau dia katakan mantan pendeta akan jadi polemik. Justru polemik terjadi karena status pendetanya tidak bisa dibuktikan. Padahal pada awal-awal yang membuktikan itu adalah pihak yang menuduh, bukan pihak yang tertuduh. Aneh Anda ini Pil Pahit. Anda nuduh, Anda bisa buktikan. Ya. Posisinya itu adalah pada pihak penuduh. Misalnya kita lagi menuduh orang di pengadilan ya, ada nih tersangka. Itu siapa yang membuktikan? Polisi, pengacara, penuntut umum, JPU yang membuktikan. Yang tersangka mah anteng-anteng saja dia, gitu. Kalau jaksa penuntut umum atau yang nuduh itu nggak bisa membuktikan, dia bebas. Gitu mainnya guys, logikanya. Kok yang dituduh yang mau membuktikan gimana ceritanya? Yang menuduh yang membuktikan, gitu loh. Ini Anda bagaimana ada hidup ini kan? Makanya ya, siapapun berhak ngomong, bersuara. Kalau Anda ada merasa dia melakukan kebohongan, buktikan. Anda pada pihak yang membuktikan itu.
Yang menuduh itu yang harus membuktikan, bukan yang ngomong gitu. Ya kan? Jadi dia nggak ada kepentingannya. Kenapa? Karena yang tahu hanya dia dan Tuhannya. Itu nggak punya dia kepentingan untuk buktikan. Anda yang kepo, Anda yang nuduh, Anda yang penasaran, Anda harus buktikan gitu loh. Dan banyak jalan menuju Roma, ya. Banyak jalan menuju Roma. Anda bisa pakai cara lembut, cara kasar, ya. Tapi kalau cara lembut disarankan, misalnya, Anda silaturahmi lah ke bangke, ya kan, silaturahmi dekat dia. Nanti kalau dekat, mungkin aja dia mau menunjukkan segalanya gitu kan. Nah, tapi kalau Anda main keras ya, main keras dalam artian bukan kasar ya, dalam artian Anda makin hukum mungkin, ya Anda harus siap tanggung jawab, bertanggung jawab kalau misalnya Anda bisa buktikan Anda yang kena gitu guys. Ya, begitu loh, cara mainnya gitu loh. Itu jadi makanya saya tuh tidak pernah mau nuduh orang, nggak pernah saya guys. Ya, kenapa? Karena berat resikonya. Ya, karena yang nuduh itu yang harus buktikan gitu loh. Kalau kita nggak bisa buktikan, kita lah ia akan berbalik jadi seperti senjata makan tuan. Jadi kalau kita sembarangan nuduh orang, nggak bisa kita buktikan, tuduhan itu akan berbalik kepada kita. Artinya kita dituduh untuk kita tuh malah kita dinilai orang memfitnah orang lain gitu, karena nggak ada buktinya. Karena kita yang melakukan tuduhan, bukan orang itu gitu guys. Ceramahnya saat sebelum orang pertanyakan legalitas kependetaannya, dia dengan bangga dan pede mengatakan dia adalah mantan pendeta. Sekarang setelah dipertanyakan dan bahkan sekolah SPT Jakarta mengeluarkan surat pernyataan. Begini, ketika orang nggak ada polemik, ya kan? Nah, orang normalnya ya berarti nggak ada masalah gitu. Tapi ketika polemik, berarti dia mikir nih, ya. Wah, ternyata begini amat gitu kan. Ibaratnya dia ada orang yang tipenya nggak mau ribut, ya. Ya sudah deh, pada contoh kayak saya nih. Saya misalnya contoh ketika saya dengan rekan kerja yang lebih senior, itu kan rekan kerja saya punya rekan kerja guys yang lebih senior ya. Tapi nauzubillah ya, mereka memang kadang-kadang karena udah jangankan yang senior, yang baru dengan slating saya itu kadang-kadang merasa sok hebat gitu guys, sok lebih tahu, lebih pintar gitu. Nah, saya kadang-kadang kalau saya nggak tahu, belum nggak sifatnya begitu, arogan, sok pintar segala macam. Nah, awal-awal tuh saya memang orang suka bertanya. Sebagai orang yang merasa kita tuh baru, ya kita tuh bertanya tuh adalah karena kita tuh memang merasa kita tuh memang perlu belajar gitu kan. Jadi kita tuh rajin bertanya. Nah, tapi setelah tahu itu akan jadi polemik, ternyata kita bertanya bukan dapat jawaban, malah kita dimaki-maki, malah kita tuh direndahkan gitu kan. Maka saya mikir, udahlah ini daripada di polemik. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, cuma nanya doang karena saya nggak tahu, atau mungkin saya perlu memastikan ini bagaimana mekanismenya gitu kan. Nah, jadi saya mending diam kalau udah begitu melihat gelagatnya gitu kan. Nah, jadi itu hal biasa, ya, hal biasa. Bukan berarti kita tuh salah, bukan. Memang kita tuh mau menghindari konflik yang sejatinya nggak perlu terjadi. Ya itu tadi karena ada orang yang merasa arogan, yang sok hebat gitu kan, yang sok ngurus diri orang lain gitu kan, padahal belum tentu dirinya benar. Nah itu, kalau saya beda. Ini saya bukan ngomentari orang ya, saya ngomentari argumentasinya beda. Saya bukan merasa diri saya tuh pintar atau hebat, enggak. Saya tahu bahwa ada yang salah di argumentasinya, yaitu yang saya ingin. Saya tidak mengomentari orangnya, enggak. Saya argumentasinya saya komentari guys, itu harus dipahami. Pernyataan resmi. Barulah Bangkai merubah strateginya dengan mengatakan pelayan gereja. Kalau pelayan gereja itu umum, disediakan, bisa penyanyi. Dan untuk pelayan gereja tidak bisa dituntut ijazah. Jadi Bangkai berlindung di balik pelayan gereja. Ya, itu saya pernah ada. Guys ya, apapun itu kebohongan, kalau memang bohong ya, ini bisa tuntut. Jadi ini bukan masalah ijazah apa tidak ijazah, ya. Anda paham nggak maksudnya tuh, ya? Ada orang, ya, contoh, ada saya punya bos, dia nggak punya ijazah SMP bahkan, dia tamat SD pun tidak, tapi jadi bos dia, hanya karena dia punya koneksi orang dalam, ibaratnya KKN. Pembuktiannya apakah punya ijazah apa tidak? Nggak gitu pembuktiannya.
ya. Karena dia punya orang dalam. Juga ada juga sebaliknya, ada orang yang dia tuh dia tuh punya ijazah tapi nggak pantas jadi bos dia. Karena orang dalam tadi gitu. Dia memang punya syarat lengkap, ijazahnya punya, tapi dia melewati seniornya, ibaratnya melewati tahapannya, dia langsung skip karena dibantu orang dalam, guys. Ada koneksi KKN sehingga dia jadi bos gitu. Jadi nggak bisa dilihat dari ijazah. Masa tuh kita kan yang ditentukan adalah posisinya sebagai pendeta misalnya. Nah, harus dibuktikan pendeta apa dia, bukan lihat dari apakah punya ijazah apa tidak, bukan begitu logikanya gitu. Jadi kalau ada orang ngaku misalnya pelayan jemaat gitu kan, mau itu singer, mau itu apa, itu harus dibuktikan itunya poinnya, bukan ijazahnya, ya, nggak relevan guys, ya. Karena apa namanya ya? Sekarang ini zaman sudah tidak lurus, tidak bisa melihat sesuatu itu lurus terus, nggak bisa. Ada banyak hal yang namanya KKN lah, apalah gitu kan. Jadi langsung aja ke the point, langsung aja poinnya. Apakah dia benar pendeta, apakah dia benar lain mana apa tidak, itu harus dibuktikan. Jadi bukan fokus pada ijazahnya, ya kan. Dan perbandingan agama untuk meyakinkan kebenaran Islam. Injil itu ada satu dari Yesus berbunyi begini, coba lihat. Akan datang setelah kepergianku seorang yang akan memuliakan namaku, menyempurnakan ajaranku. Dialah batu penjuru, maka dengarlah akan dia. Itu ada kan? Ya ini yang saya bacakan dalam bahasa aslinya. Itu Yohanes, kitabnya namanya Yohanan. Di Indonesia disebut Yohanes, pasal 16 ayat 7, lalu ke ayat 12, 13, 14. Itu yang Tuan Guru. Tuan Guru hafal juga. Saya pernah baca itu. Barusan kita dengarkan bersama, Bang Roma katakan bahwa dia pernah baca Injil. Dan dalam Injil itu ada ayat seperti dia katakan tadi. Dan Bangkai dengan tidak tahu malunya mengatakan bahwa apa yang dikatakan Bang Roma itu ada dalam Yohanes 16 ayat 7-14. Mari kita lihat bersama, apakah benar bunyi ayatnya demikian. Yohanes 16 ayat 7-14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya ini adalah interaksi antara dua orang. Nah, roh kebenaran itu adalah titel ya, titel alias itu adalah ya semacam julukan. Ya. Dan dia itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Artinya dia tuh mendengarkan dari yang lain lagi. Artinya ada dua oknum di sini. Ya, itu seorang yang berkata-kata itu, yang mendengar telinganya, berarti punya telinga karena dia mendengar, berkata-kata berarti punya mulut, berarti dia ini adalah manusia juga. Roh benar adalah titelnya. Ya kan? Nah, artinya jadi ini adalah seorang selain Yesus berarti. Kan Yesus juga berkata-kata. Ya, dan bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang didengarnya. Dari Bapaknya, guys. Nah, di poinnya ini adalah jadi ini jelas sekali bukan ngomong tentang Yesus itu sendiri, enggak. Ya, enggak, tapi ada yang lain. Dan yang lain itu akan mendengarkan pula dari sesuatu yang lain lagi gitu, guys.
Berarti sini ada berapa orang itu? Ada Yesus, ada roh kebenaran, ada orang yang menyampaikan kepada yang roh kebenaran ini, guys. Itu. Ya, logika begini. Dan memang tidak persis sama dengan yang disampaikan tadi, tapi tadi juga ada. Yang disampaikan Rhoma Irama itu ada juga. Meskipun bukan di Yohanes, tapi esensinya kita tangkap. Bahwa nanti memang akan datang seorang penolong yang lain, seorang roh yang diduduki roh kebenaran akan datang. Itu juga larinya, esensinya. Cuman di ayat yang lain yang disebutkan Roma itu memang ada ngomong tentang batu penjuru dan lain sebagainya yang sampaikan Roma tadi gitu kan. Jadi Bangke, Ustadz K itu meringkaskan ke ayat ini gitu loh. Dia kan menyampaikan tentang esensi, ya. Esensi itu yang penting, guys. Esensi ya, bahwa nanti akan datang seorang yang tidak berkata-kata dari dia sendiri, tapi dia akan berkata sesuai dengan apa didengarnya. Itulah Nabi Muhammad, guys. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita sudah baca bersama, apa yang dibaca Bang Roma tidak sama dengan Yohanes 16. Bahkan kalau Bangke ngototak, Esensi sama. Ya, ingat, esensi itu lebih penting. Jadi sama-sama ngomong tentang seorang yang diutus setelah Yesus, ya, itu yang penting poinnya. ke Yohanes 16, justru akan bertentangan dengan iman Islam. Khususnya Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Loh, umat Islam memuliakan Yesus, jangan salah. Kita memuliakannya sebagai seorang nabi yang terkemuka dunia dan akhirat. Betapa kita memuliakan Yesus. Saya memuliakan Yesus, jangan salah Anda. Cuman saya memuliakannya sesuai dengan kadarnya. Dia sebagai apa? Sebagai nabi. Justru kita tidak memuliakan dia ketika kita melabeli dia sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, yaitu Tuhan. Berarti kita tidak memuliakan dia. Contoh gini ya, ada seorang menteri. Menteri ini kan punya bos, namanya presiden. Nah, menteri ini kita bilang, oh menteri ini adalah presiden. Itu memuliakan menteri itu apa tidak? Enggak memuliakan menteri. Itu sama dengan kita tuh mengadu domba dia dengan presiden. Kok menteri dikatakan presiden? Apa kata presiden nanti? Coba. Dia pun kikuk dia. Aduh, jangan bilang ke presiden lah. Nanti kalau dengar itu presiden gimana? Oke lah, hubungan antara menteri presiden itu nggak terlalu apa. Coba tambahkan dengan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemennya. Anda bilang sama manajemen perusahaan itu, wah, Anda lah pemilik perusahaan ini. Dia pasti ketakutan. Takut kalau yang pemiliknya dengar. Ah, kamu ngomong apa? Nanti kedengar pemilik dikira ya betul lah, aku yang punya perusahaan ini. Jangan gitulah. Jadi itu bukan memuliakan orang itu atau memuliakan Yesus. Justru itu adalah memancing konflik antara dia dan Tuhannya. Karena tidak tepat sasaran gitu loh. Jadi Anda tuh harus ngerti ya poinnya. Kalau orang itu memang bukan pemilik, jangan katakan pemilik. Kalau memang dia cuma manajemen, katakan manajemen. Kalau dia bukan bos, dia cuma misalnya anak buah bos atau karena bos, jangan katakan dia bos. Nanti bosnya marah. Dia pun jadi serba salah nanti kan. Coba. Kalau dia diam saja nanti dikira bosnya kamu mengiyakan kata-kata dia, ya berarti kamu diam. Dia kan berarti kan dia harus marah. Kamu jangan bilang aku bos lah, nanti bos dengar gimana. Itu ya guys. Itu tidak memuliakan. Nah, kita memuliakan Yesus, terbukti. Kita memuliakan dia sesuai dengan kadarnya bahwa dia adalah seorang nabi. Sehingga tidak akan jadi konflik antara Yesus dengan Tuhannya, guys. Gitu loh. segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, segala sesuatu yang Bapak punya, aku punya. Maksudnya, gini loh. Saya ngomong ya, segala sesuatu yang Bapak saya punya, saya punya. Artinya saya adalah pewaris Bapak saya. Berarti saya bukan Bapak saya kan? Nah, yang punya itu sebenarnya siapa? Bapak saya, bukan saya. Nah, sekarang saya tanya, Bapaknya itu bakal mati tidak? Tuhan itu, Allah itu kematian. Dia mati-mati. Artinya,
dia tuh yang dimilikinya sementara. Gini ya, logikanya ya. Saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang bapak saya punya juga. Punya saya juga. Karena dia bapak saya. Mobil bapak saya, mobil saya juga gitu. Saya bebas pakai gitu kan. Karena saya, misalnya dia anak kesayangan. Kayak Yesus kan anak kesayangan gitu kan. Nah, saya juga misalnya anak kesayangan. Nah, tapi ketika ayah bapak saya nanti meninggal, itu milik saya semuanya. Karena warisan ke saya. Itu kejadian kalau bapak saya meninggal. Nah, ini Allah meninggal apa tidak? Enggak pernah meninggal. Artinya, Anda tahulah berarti kan, itu hanya tempelan, enggak real. Enggak real. Ini misalnya gini, segala sesuatu yang bapak saya punya. Apakah saya ngomong gitu, saya bebas memperlakukan semua barang bapak saya dengan semena-mena? Kan enggak gitu. Saya tetap minta izin sama dia. Misalnya, Pak, pinjam mobil dong. Tetap ngomong minjam. Nggak bisa sembarangan pakai kita, guys. Karena realnya itu punya dia. Kita tuh hanya nempel, guys. Mungkin kita senak perut kita, rumahnya kita jual-jualin. Itu kan harta kita. Enggak. Memang dalam konteks kita bisa ngomong dalam konteks cuman ya semacam tempelan lah. Harta bapak saya adalah harta saya. Maksudnya nanti kalau udah meninggal bapak kita, itu punya kita. Tapi tunggu sebelum meninggal. Sebelumnya kita tetap izin dulu sebagai bentuk bentuk penghormatan, bentuk penghargaan. Pak, pinjam mobilnya Pak. Aku mau kesini. Nggak mungkin Anda langsung copot mobilnya gitu kan? Jadi kalau Anda kurang ajar gitu. Atau tiba-tiba ada tarik uangnya, ATM-nya gitu. Anda pakai gitu aja uangnya. Atau rumahnya Anda jual. Kan nggak begitu, guys. Tunggu sampai dia meninggal. Baru jadi hak Anda. Masalahnya Allah tidak pernah meninggal. Berarti yang berlaku pada Yesus adalah sama kayak berlaku sama anak yang bapaknya belum meninggal itu berlangsung terus selamanya. Karena ingat, Allah tidak pernah meninggal. Kalau bapak kita bakal meninggal. Artinya kayak kita cuma nempel doang. Ini sejatinya itu bukan hartanya, bukan punya Yesus sebenarnya, punya bapaknya. Sama sejatinya itu bukan punya kita, tapi punya bapak kita. Hanya bisa kita klaim ketika bapak kita meninggal. Masalahnya Allah tidak akan pernah meninggal. Itu yang harus dipahami, guys. Sesuai ayat ini, Muhammad adalah pesuruh dari Yesus. Dan bukan cuma itu, Bukan. Muhammad tidak pesuruh Yesus. Jadi, memberitakan apa yang diterima daripadaku. Artinya, ada estafet kenabian. Contoh gini. Anda bayangkan ya, ketika manajemen berganti, itu, misal gini, saya misalnya menjabat jabatan manajer misalnya. Kan ada di perusahaan itu peraturan. Kalau kita misalnya mau apapun itu, mau manajer, mau karyawan, kalau kita hendak meresign, itu kan perusahaan butuh orang baru untuk gantikan kita. Nah, orang itu kan tentu butuh data-data kita. Nah, tugas kita adalah untuk memberitakan data itu kepada orang itu, agar dia siap untuk gantikan kita. Ini manajemen kasih tuh. Kan ada namanya masa transisi. Masa di mana orang ini minta data dari kita. Nah, itu guys. Ini orang pesuruh enggak, tapi pengganti. Ini ketika menerima berita dariku, artinya orangnya adalah pelanjutnya, bukan pesuruhnya. Anda bisa bedakan itu ya. Kalau gini, orang itu akan menjadi pembantuku, akan menjadi pesuruhku, oke. Ini tidak. Dia akan memberitakan datang dari ku gitu loh. Beritanya kurang lebih lanjutannya gitu guys, kurang lebih sama gitu, ya kan? Sama kayak gini. Kayak orang kerja partner, ada bagian mencari berita, ada yang bagian menyampaikan berita. Itu partner namanya, selevel. Gitu guys. Ini bukan orang yang di bawahnya, itu dipahami. Jadi jangan kira bahwa Muhammad itulah pesuruh Yesus, enggak, salah. Ya, enggak. Itu enggak sesuai dengan teks yang tertulis gitu guys, yang kita baca tadi gitu kan. Ayat 15 katakan, apa yang Bapa punya aku punya. Kalau Bapa yang punya langit dan bumi dan segala isinya, berarti Yesus juga pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Mengutip Yohanes 16 justru meruntuhkan iman Islam. Itu cuma tempelan ya, tempelan. Ya, nanti nggak tempelan. Nggak benar-benar memiliki sebelum bapaknya meninggal. Baru dia jadi pemiliknya.
Nah, masalahnya Allah tidak pernah meninggal. Itu masalahnya. Berarti tempelan terus. Jadi harta bapak saya adalah harta saya. Ya, mimpi kali kalau bapakmu meninggal baru punya kamu. Kamu boleh ngomong gitu, tapi itu nggak real. Ya, itu nggak real. Nggak benar-benar itu harta milikmu. Nunggu bapakmu meninggal dulu gitu kan. Nah, jadi kamu cuma bisa klaim-klaim doang gitu, tanpa bisa ini. Oke lah kamu bisa pakai mobilnya, ya, tapi kan minjam dulu. Jadi kalau kamu nak kurang ajar gitu kan, ambil kuncinya diam-diam pakai. Mungkin orang tuamu juga nggak marah. Tapi kalau kamu jual bagaimana? Marah dia. Kamu berani kali kamu jual mobil ini gitu, atau Anda ambil uangnya di tabungan diam-diam, marahlah dia. Kalau Anda masih pakai mobil tanpa izin, masih apalah dia kan, masih nggak begitu marah dia. Karena nanti dikembalikan lagi. Tapi kalau jual mobilnya marah dia guys. Nah jadi nggak betul-betul apa yang dimiliki bapak itu adalah kita miliki. Nggak, itu hanya halusinasi yang akan kejadian kalau bapak kita meninggal. Tapi pasalnya Allah tidak meninggal. Itulah yang harus dipahami guys. Pikir-pikirnya. Dari sini kita bisa lihat, bangkai sudah menipu Bang Roma. Sebetulnya orang Kristen sekarang ini mengikuti Paulus bukan Yesus. Jadi dia yang nggak paham, pil pahit, nuduh pula orang lain apa menipu. Dia harus paham ya, apa yang bapak punya adalah aku punya. Harus paham dia kalimat itu. Sama dengan kita berkata bahwa apa yang bapak kita punya juga. Punya kita juga. Maksudnya adalah tunggu sampai bapak kita meninggal, baru jatuh ke tangan kita. Nah, kalau bapak kita nggak meninggal gimana? Seperti Tuhan Allah. Iya nggak jadi jatuh ke tangan kita. Berarti kita selamanya akan jadi nempel. Pak, pinjam mobil Pak. Aku mau pergi ke sini Pak. Pak, kasih uang Pak. Nah, mungkin saya tidak perlu kita ambil ATM-nya, kita tarik sebesar kita kan nggak begitu guys, juga pikirnya, ya kan? Pertama Yesus mengatakan soal babi itu haram di Torah dalam imamat orang Lewi. Ya, imamat orang Lewi babi haram. Nah, ini Yesus berkata, kedatanganku bukan untuk merubah Taurat, tapi Dahsyat, Matius 5:24. tapi menggenapkannya. Ya kan? Masya Allah. Ya. Anak izin pulang dulu. Ya. Pak Haji, enggak, soalnya ntar ada ditumbung. Anak ini anak triuk dong. Satu itu. Barusan Bang Roma bicara soal makanan dalam imamat, dan mengutip perkataan Yesus yang mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Taurat tapi menggenapinya. Lalu Bangkai langsung sambar katakan bahwa itu terdapat dalam Matius 5 ayat 24. Apakah benar itu terdapat dalam Matius 5 ayat 24? Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan. Begini ya, yang penting itu ada, itu yang penting, esensinya apa itu. Ingat, saya katakan ya, nomor ayat dan berapa nomor dan berapa angka itu nggak penting. Yang penting esensi. Contoh, kita tahu di Pancasila itu ada sila namanya Persatuan Indonesia. Anda tahu itu ada di Pancasila. Anda tahu ayat tadi itu ada di Injil itu, ada kitab. Itu yang penting, esensi itu yang penting. Jadi kalau ada salah sebut, misalnya Anda bilang sila kelima, itu bukan problem besar. No. Hanya sedikit butuh koreksi. Tapi Anda yang penting tangkap esensinya. Bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Itu esensinya guys yang dipahami. Ini kita hidup dengan esensi, bukan dengan nomor-nomor ya. Ingat itu ya. Kita hidup dengan esensi. Yang masalah adalah ketika itu tidak ada dan nomornya pun salah pula, itu baru masalah. Tapi kayaknya ada, tapi salah nomor, salah surat itu nggak masalah guys. Karena yang penting esensinya itu ada di situ gitu loh. Kan persembahanmu itu. Yang Ini bisa jadi lupa dia, atau mungkin kita salah dengar. Saya nggak begitu jelas Bangke ngomong apa, saya nggak begitu jelas gitu. Dan saya malas ngulangnya guys. Karena bagi saya itu nggak penting. Bagi saya penting itu ada, esensi yang penting gitu kan. benar adalah Matius 5 ayat 17. Kembali Bangkai asal mangap. Kembali ke kitab imamat. Kan tetap Matius 5 kan, cuma beda ayat saja gitu. Intinya adalah
Itu bukan problem besar, guys. Itu hanyalah entah lupa, entah bagaimana. Yang penting esensinya yang penting gitu loh. Misal gini, ada orang ngajak gini, yuk kita bersatu yuk. Karena kita terus menjunjung sila Pancasila. Misalnya sila kelima yaitu Persatuan Indonesia. Orang bilang, salah tuh, bukan sila kelima, sila ketiga. Apakah itu adalah suatu hal masalah besar? Enggak. Itu koreksi biasa, minor namanya, koreksi minor. Karena yang penting dia benar kata-katanya bahwa kita harus bersatu. Karena di Pancasila diajarkan untuk Persatuan Indonesia. Nah, salah sebut nomor itu bukan suatu masalah besar. Tapi yang berkata benar, dia ngerti esensinya bahwa dengan sila Persatuan Indonesia, mau dia sebut itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10 sekalipun, karena sila cuma ada 5, itu bukan suatu big problem ya. Karena yang penting adalah esensinya, benar dia katakan bahwa kita harus bersatu, karena memang Pancasila mengajak kita untuk bunyi silanya adalah, satunya adalah Persatuan Indonesia, guys. Itu yang paling penting. Imamat 11. Kalau Islam konsisten mengutip kitab imamat, harusnya bukan cuma babi yang haram, ada banyak yang haram dalam kitab imamat. Ada udang, kepiting, lele, dan unta yang justru dihalalkan dalam. Nah ini. Itu kan untuk pengikut Yesus, bukan pengikut Muhammad. Itu harus dipahami. Dia bisa bedakan nggak pengikut Yesus dengan pengikut Muhammad? Kita bukan pengikut Yesus, kita percaya Yesus, tapi bukan pengikut Yesus. Itu sih pahami, guys. Itu kan ayat untuk dia. Ingat, Injil itu ayat untuk pengikut Yesus. Ya, untuk pengikut Musa, ayatnya adalah Taurat. Pengikut Nabi Daud, ayatnya adalah Zabur. Untuk pengikut Muhammad, ayatnya adalah Al-Quran. Selesai sudah. Di tiap apa tuh ada umatnya, ada apanya sendiri, guys. Lucu. Kita mau bilang itu kan punya kalian. Kalian ngaku sebagai itu kitab kalian. Ya. Memang kita juga, karena kita percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Tapi kita sebatas percaya, tapi peruntukannya itu bukan untuk kita, ngerti nggak? Jadi gini, kita sekolah di SMA, kita percaya dengan buku SMP, buku SD, percaya kita, karena itu adalah kita di masa lalu, atau untuk adik-adik kita, ya masih SD, masih SMP, kita sebagai abang SMA, ya pakai buku SMA. Apakah kita mengikuti buku SMP SD? Tidak, kita mengikuti buku SMA. Masa kita ikuti buku SD SMP? Wong kita sudah sampai ke pelajaran SMA. Tapi kita percaya pada buku-buku itu. Bahwa itulah buku memang untuk pelajaran sekolah. Gitu loh kayak bikinnya, guys. Harus dipahami. Islam. Katanya Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat. Apakah berarti Muhammad datang untuk meniadakan hukum Taurat? Apa kata Paulus? Jadi Yesus dan Muhammad itu adalah berbeda, ya. Ingat, Yesus punya murid, punya pengikut, ya, punya umat. Yang umat juga itu dibedakan, ya. Contoh, apa ya? Misalnya tentang perubahan kiblat. Dulu kiblat itu adalah menghadap Yerusalem. Nabi Muhammad minta pindah ke Mekah, dikabulkan, pindahlah ke Mekah. Jadi ada perubahan. Contoh lagi, dulu itu tidak ada peraturan tentang perbudakan, nggak ada dulu, nggak ada. Zaman Nabi Muhammad disempurnakan, dihapus perbudakan dengan dalil yaitu barang siapa yang membebaskan budak dia akan dapat pahala sekian, sehingga umat Islam yang dengar itu akan berlomba-lomba untuk membebaskan budak karena hadiahnya besar pahalanya gitu. Jadi sama kayak misalnya gini, presiden mengutus, misalnya presiden punya menteri yang A. Tentu ketika menteri diganti, tentu akan dimodifikasi apanya, peraturannya gitu. Nggak mungkin bersama dengan menteri sebelumnya. Kalau sama ngapain pakai menteri yang sama gitu kan? Tentu menteri baru tentu punya peraturan baru, guys. Itu dipahami. Nah, jadi jangan samakan Yesus dengan Muhammad. Ya, mereka adalah sama-sama nabi, tapi beda umat. Mereka punya umat masing-masing. Dan mereka sebagai seorang nabi yang mengenapi ajaran nabi sebelumnya, tentu harus dipisahkan, ya. Jadi Anda sebagai pengikut Yesus ya ikuti ajaran Yesus. Kenapa kok larinya ke Nabi Muhammad gitu? Nah, kami sebagai pengikut Nabi Muhammad ya ikuti ajaran Nabi Muhammad. Selesai, guys. Ya, itu poinnya, harus kita ikuti siapa nabi kita gitu. Ya, itu harus dipahami. Nah, jadi itu berarti babi itu haram.
Imam orang Lewi babi haram. Nah, sementara Yesus mengatakan aku tidak merombak hukum Taurat, jadi tetap babi haram. Tapi apa kata Paulus? Telah datang mimpi kepadaku turun kain berbujur anak. Oh, itu mimpi Petrus, maaf. Yang ditulis oleh Paulus. Iya, maksudnya Paulus. Iya, ditulis oleh Paulus, tapi yang ngomong itu yang mimpi itu Petrus. Oke, yang katalah di zaman ada seluruh kaki berkaki empat, maka halalah seluruh binatang berkaki empat. Itu kan kontradiksi. Iya, betul. Barusan kita mendengarkan Bang Roma mengutip peristiwa penglihatan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10. Menurut Bang Roma itu adalah perkataan Paulus. Dan dikoreksi oleh Bangkai bahwa itu mimpi Petrus. Tapi Bangkai katakan itu ditulis oleh Paulus. Faktanya buku Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Kembali lagi Bangkai asal mangap. Dalam Kisah Para Rasul 10 tidak bicara soal makanan. Makanan halal haram itu cuma ilustrasi yang Tuhan gunakan kepada Petrus. Mari kita lihat bagaimana arti dari penglihatan tersebut. Pada ayat 17 Petrus tidak mengerti arti penglihatan tersebut. Kisah Para Rasul 10 ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Setelah dia bertemu dengan Cornelius yang bukan orang Yahudi, baru dia mengerti apa maksud penglihatan tersebut. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi penglihatan Petrus bukanlah soal makanan haram dan halal. Itu murni sebuah ilustrasi yang Tuhan gunakan kepada Petrus yang orang Yahudi yang tidak boleh bergaul dengan orang bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Roma dan begini ya, apapun itu ada dasarnya. Kenapa? Yang penting kan esensi. Bahwa babi itu yang haram jadi halal, itu penting esensinya. Mau dimanapun sumbernya, itu adalah macam perkiraan. Yang penting itu adalah fakta. Bahwa yang haram itu jadi halal, itu masalah. Karena Yesus mengharamkannya, kenapa dia menghalalkannya? Jadi siapa sih pengikut Yesus? Bukan umat Islam, bukan umat Islam yang pengikut Nabi Muhammad. Kita pengikut Nabi Muhammad. Ya, jadi beda ya. Oke, ini hujan guys ya. Jadi mungkin suaranya agak kedengaran. Jadi mungkin ya, sekian dulu aja video kita ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.